Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, di sini kita akan coba untuk bahas dan analisa salah satu koin yang pasti teman-teman semua udah nggak asing, yaitu adalah Ton Coin atau dengan tickernya yaitu TON. Dan buat teman-teman juga pasti udah tahu ya untuk koin ini karena memang terkenal banget dan merupakan induk dari ekosistem TON ini sendiri tentunya, yang mana di ekosistem TON ini sedang hot-hotnya nih teman-teman. Karena memang di situ banyak banget project airdrop dan juga banyak banget nih utilisasinya dan apalagi benefitnya ya. Salah satunya yang paling terkenal yaitu karena bisa terintegrasi nih dengan Telegram sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakannya teman-teman. Nah, di sini koin TON ini sendiri udah berada di peringkat 8 by Coin Market Cap ya teman-teman. Dan saya sangat menyarankan juga untuk teman-teman baca yang seperti ini, teman-teman baca informasi-informasi seperti ini. Untuk sumbernya bebas, asalkan bisa teman-teman pastikan bahwasannya sumbernya itu valid dan kredibel. Dan kalian bisa lihat sekarang udah tersedia ya untuk bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang suka malas baca karena memang terkendala bahasa atau punya language barrier, misalkan teman-teman nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya, harusnya udah nggak jadi alasan lagi nih teman-teman. Untuk teman-teman malas baca nih teman-teman ya, karena udah ada bahasa Indonesianya nih sekarang. Misalkan kayak TON ini artinya adalah the open network, dan juga kalian bisa baca-baca TON itu apa, kemudian projectnya seperti apa, dan kelebihannya apa. Yang mana tadi saya udah sempat notice ya, salah satu kelebihannya adalah karena memang bisa terintegrasi nih. Nah kayak gini, integrasi TON dan Telegram. Teman-teman pasti tahu nih yang suka ngerjain airdrop tap-tap seperti mungkin yang baru-baru ini lagi booming teman-teman, seperti Hamster Combat, Dogs, dan sebagainya ya. Teman-teman pasti udah nggak asing nih. Nah makanya ada baiknya teman-teman baca-baca nih yang kayak gini. Paling nggak teman-teman bisa dapat informasi, dan juga buat teman-teman yang berniat untuk melakukan transaksi, itu teman-teman bisa meningkatkan conviction kalian. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa tentunya saya disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman semua melakukan jual beli aset tertentu, dan bukan juga untuk bermaksud mempromosikan aset tertentu ya teman-teman, nggak sama sekali. Tapi harapannya teman-teman bisa do your own research, lakukan riset mandiri, karena memang resiko tentu ditanggung oleh setiap individu masing-masing. Dan untuk video ini harapannya dijadikan aja sebagai tambahan pengetahuan dan second opinion aja teman-teman. Nah oke, di sini untuk chartnya, di sini saya mengambil punya OKX ya teman-teman ya. Di sini saya akses dari TradingView, namun saya ambil untuk chartnya punya OKX karena yang punya Binance nih teman-teman. Kalian bisa lihat Binance ini tonnya baru listing teman-teman, terhitung lebih baru dibandingkan OKX yang udah lumayan lama ya teman-teman. Jadi mungkin secara price action ini bisa lebih valid untuk memperlihatkan kita pergerakan ton ini. Dan oke, kita akan coba langsung untuk analisa ya terkait ton coin ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ketika ada di sini teman-teman, ton coin ini masih terbilang belum terlalu menarik ya, karena memang masih konsolidasi aja, dan bisa dikatakan di sini masih fase akumulasi teman-teman ya. Yang mana pasti belum banyak yang notice nih, apalagi ketika awal-awal nih, kalian bisa lihat ini merah-merah semua, pasti belum ada nih yang tertarik untuk bertransaksi di ton ini teman-teman. Namun so far ketika harganya di sini mulai naik, mungkin baru banyak ya perhatian yang tertuju kepada ton ini, dimana dari titik sini teman-teman kalau kita naikin ke atas ini up to 200%-an lebih teman-teman ya, cukup tinggi. Dan kalau kita zoom in ke time frame daily mungkin teman-teman, nah kalian bisa lihat bahwasannya ton coin ini semenjak dia breakout ya dari demand area yang di sini teman-teman, seperti biasa juga saya udah tandain ya untuk area-area penting yang mungkin bisa kalian tinjau untuk mempermudah kalian sendiri. Siapa tahu buat teman-teman ada yang mau analisa mandiri juga. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada major demand areanya ya, yang mana menahan pergerakan harga ton beberapa kali teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada 1 kali, 2 kali, dan di sini juga sempat tertahan, dan selebihnya di sini ada beberapa kali juga sempat tertahan teman-teman. Sampai akhirnya di sini di satu titik ini teman-teman dia berhasil breakout, dan after that kita nggak pernah lihat sama sekali harga ton ini menyentuh kembali di kisaran harga $2 mendekati $3 ini teman-teman. Dan so far ton melambung tinggi ya teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat dengan segala kelebihannya seperti yang tadi ada integrasi dengan Telegram dan sebagainya, sehingga memudahkan user ya. Karena tentunya teman-teman tahu untuk orang-orang yang terbiasa bertransaksi bukan di Web3 teman-teman, itu akan cukup kesulitan apabila disuruh pindah ke Web3 teman-teman. Namun dengan adanya Telegram tentunya integrasinya bisa menjadi lebih smooth ya teman-teman ya, menjadi lebih mudah. Sehingga hal tersebut yang mungkin menjadi salah satu kelebihan ton yang jarang dipunyai oleh
ekosistem blockchain lain gitu. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya ini pergerakan jelas uptrend teman-teman. Dan so far di sini Ton create yang namanya demand area baru ya. Di sini kalian bisa lihat demand area ini menahan pergerakannya beberapa kali juga di sini. Kalian bisa lihat sendiri. And then sekarang kita lagi fase konsolidasi juga di sini. Dan sebelumnya juga Ton ini sempat menembus ya supply area di sini. Namun sangat disayangkan ternyata harus terkoreksi kembali ke demand area di bawahnya teman-teman. Dan so far sekarang kita ada di kisaran harga ini ya teman-teman ya. Untuk Ton ini sendiri. Nah, kalian bisa lihat teman-teman untuk harganya sebenarnya secara price action ini tentunya masih uptrend ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat tentu ini jelas uptrend teman-teman. Namun kalian bisa lihat juga bahwasannya sebelumnya ini sempat turun. Di sini kalau kita lihat dari titik tertingginya, anggaplah di sini ya teman-teman ya. Di sini sempat turun 30%, mendekati 40% ya teman-teman. Dan di sini after dia menyentuh demand areanya yang tadi saya katakan, di sini dia langsung pull back and then langsung naik lagi dan berhasil reclaim di demand area yang ada di sini teman-teman. Dan which is hal tersebut cukup bagus. Dan mungkin ke depannya kita bisa melihat beberapa probability ya dari Ton ini. Yang pertama adalah yang paling oke mungkin teman-teman untuk teman-teman juga apalagi yang hold Ton nih, yang holder koin Ton ini dan percaya akan ekosistemnya. Di sini ada potensi untuk Ton ini sebelumnya karena memang sudah reject ya dari sini. And then dia testing dulu ke sini dan naik lagi sedikit, testing lagi ke sini dan ada potensi teman-teman apabila memang banyak buyers yang tertarik membeli, maka Ton ini bisa breakout dari supply area yang di sini and then testing dulu ke bawah dan atau ke supply areanya ya yang nanti akan dijadikan demand area tentunya apabila terbreakout and then dia ada potensi melanjutkan penguatannya teman-teman. Karena memang secara tren besar tentu ini adalah uptrend. Namun apabila memang ternyata sellers lebih mendominasi teman-teman dibandingkan buyersnya atau dengan kata lain tekanan jualnya cukup tinggi, maka ada potensi untuk Ton ini juga kembali koreksi dulu nih ke demand area, baru coba testing lagi ke supply area di atas. Atau apabila ternyata tekanan jualnya terlalu kuat teman-teman, maka ada potensi juga meskipun menurut saya ini agak kecil ya untuk posibilitasnya, namun tentu di market apapun bisa terjadi. Teman-teman bisa lihat bahwasannya ada potensi juga harga Ton ini terbreakdown dari demand area di sini and then dia akan testing dan paling dekat dia akan coba mengunjungi demand area yang ada di bawahnya kembali teman-teman. Seperti sebelum-sebelumnya ya, kalian bisa lihat demand area ini tuh cukup sering dikunjungi ya. Teman-teman bisa lihat ketika di sini juga dia mengunjungi demand areanya yang ada di sini. Ketika di sini juga dia mengunjungi kembali, maka demand area ini juga bisa kita katakan sebagai demand area yang cukup major teman-teman untuk Ton ini sendiri. Nah, kurang lebih untuk kemungkinannya seperti itu teman-teman dalam jangka waktu pendek hingga menengah teman-teman ya. Kurang lebih kalian bisa lihat aja untuk indikasi-indikasi seperti apa. Dan so far kalau misalkan kita coba lihat datanya by di file lama teman-teman, untuk Ton ini sendiri udah punya TVL sekitar 570-an ya million teman-teman. Kalian bisa lihat ini million of dollar. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk data-datanya. Di sini kalian bisa akses, ini gratis teman-teman. Kalian juga bisa lihat nih teman-teman untuk pergerakan TVL-nya ini cukup uptrend ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk pergerakan TVL-nya ketika masih di awal-awal nih memang cukup flat, namun ketika memasuki bulan-bulan di sini mungkin bulan-bulan apa ya, Maret nih, dekat-dekat April teman-teman, ini mulai naik and then mencapai puncaknya ya di bulan Agustus dan sekarang sedang sedikit terkoreksi lah ya teman-teman. Namun so far kalian bisa lihat ini overall uptrend teman-teman. Terutama di awal 2024 di sini mulai masuk, ini mulai uptrend teman-teman ya. Dan ada potensi juga untuk TVL terus berkembang teman-teman, mengingat beberapa kelebihan-kelebihan dari Ton tadi. Namun tentunya disclaimer juga teman-teman wajib riset mandiri. Dan di sini kalau kita lihat datanya dari cryptoreng.io teman-teman, kalian juga bisa lihat bahwasannya Ton Coin ini di back oleh beberapa venture capital ternama juga, yaitu di Pantera Capital di tier 1 dan beberapa venture capital lainnya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini yang terdaftar ada beberapa ya teman-teman. Dan so far kalau untuk tim yang mengerjakan dari Ton Coin ini pasti teman-teman udah nggak asing lagi sama Bapak Pavel Durov ini teman-teman ya, dan beserta kawan-kawannya. Namun yang paling familiar mungkin yang ini teman-teman, Pavel Durov, teman-teman pasti udah pada kenal. Belum lagi kemarin ada airdrop Dox ya yang cukup terkenal, yang mana merupakan referensi dari anjing gambarnya Pavel Durov ini teman-teman ya, atau
Spotty kalau saya nggak salah namanya ya teman-teman. Saya kurang ingat juga, namun kalau nggak salah namanya Spotty. Dan kalian bisa lihat untuk tim-tim yang mengerjakannya, karena tentunya suatu tim ketika dalam suatu project tertentu sangat penting teman-teman untuk menunjang kemajuan dari project tertentu atau project tersebut tentunya ya. Dan di sini kalau kita lihat by analytics untuk Toncoin ini so far di Q1 dan Q2 menunjukkan performance yang signifikan teman-teman. Di Q1 naik 131%, and then di Q2 naik up to 40%-an teman-teman. Meskipun Q3 ini memang sedang sedikit minus ya teman-teman ya. Namun so far apabila digabungkan memang Q1, Q2 dan Q3 di tahun 2024 ini performance dari Ton bisa dikatakan tidak mengecewakan ya teman-teman. Namun buat teman-teman tentunya kembali lagi do your own research, lakukan riset mandiri teman-teman semua apabila memang hendak bertransaksi di Ton ini teman-teman. Dan sekian mungkin video yang bisa saya deliver pada teman-teman semua pada kesempatan kali ini ya terkait Toncoin. Dan coba deh teman-teman komen di bawah, saya pengen tahu juga untuk pendapat teman-teman gimana menurut kalian terkait Ton ini. Apakah kedepannya bisa semakin berkembang? Apakah ekosistemnya akan semakin maju? Atau teman-teman punya pendapat yang sebaliknya teman-teman? Jangan lupa buat komen di bawah teman-teman. Thank you banget buat kalian juga yang udah nonton sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.